Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama dengan komunitas, bersama dengan keluarga Anda dimanapun. Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, gereja merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan kutipan Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dan dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakan kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Di situ kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, saudari-saudara, menggarisbawahi apa yang dikenang dalam perjamuan terakhir. Ingat perayaan Kamis Putih, ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Allah hadir dalam perayaan Ekaristi dalam rupa roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Kitab Kejadian memberikan kesaksian bahwa Melkisedek, imam dan raja di Yerusalem, menyambut kemenangan Abraham dan musuh-musuhnya dengan perjamuan roti dan anggur. Perjanjian Baru menyebut Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, karena baik Melkisedek maupun Yesus membawa persembahan roti kepada Allah. Saudari-saudara, Rasul Paulus menceritakan bagaimana Yesus menetapkan Ekaristi pada perjamuan malam terakhir. Saat untuk pertama kalinya dia memberikan tubuh dan darah Ekaristinya kepada kita. "Inilah tubuhku." Ketika dia mengambil roti, "Inilah tubuhku," lalu membagi-bagikannya kepada para muridnya. Kemudian mengambil cawan dan mengatakan, "Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Dan setelah itu, saudara-saudari, Yesus memerintahkan para muridnya, para rasul, untuk selalu melakukannya sebagai kenangan akan dirinya. "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Itu yang diulang
dihadirkan dari dalam Ekaristi dan dalam doa syukur agung khususnya saudara-saudari diucapkan oleh imam dalam kata-kata institusi. Saudari-saudara, Yesus menyambut siapa saja yang datang kepadanya. Dia menyapa mereka dengan sabda yang membebaskan. Dia memberi mereka makan di saat lapar. Dia mengajar mereka untuk melayani sesama dengan mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Doa berkat atas roti dan ikan itu adalah cerminan Ekaristi. Dalam Ekaristi, saudara-saudari, kita yang merayakannya lalu kemudian menyadari diri sebagai komunitas Ekaristi. Gereja adalah komunitas Ekaristi. Dalam Ekaristi kita ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Kita dipanggil untuk memberi makan kepada sesama sebab Kristus sendiri telah lebih dahulu memberikan dirinya menjadi roti hidup untuk kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, bagi orang-orang yang berkecukupan, kebutuhan makan dan minum itu bukan masalah. Tapi bagi sebagian besar penduduk dunia, khususnya kita di Indonesia, bahkan lebih khusus lagi di tempat Anda masing-masing saudari-saudara, menyediakan kebutuhan pokok itu adalah masalah besar. Tidak sedikit di antara kita, di antara mereka itu ada di antara kita, atau ada di sekitar kita. Karena itulah kita senantiasa diajak untuk tidak menjadi pribadi yang pasif, tidak menjadi pribadi yang cuek, tidak menjadi pribadi yang tidak peduli kepada dunia sekitar, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus telah mengutus kita untuk juga menjadi tanda berkat-Nya bagi banyak orang. Karena itulah saudara-saudari, masing-masing keuskupan dalam cara dan situasi kondisinya masing-masing menerjemahkan perintah Yesus ini dalam macam-macam keputusan, kebijakan, pastoral, dalam arah dasar keuskupannya, visi misinya. Bagaimana supaya gereja tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia menjadi berkat bagi semua. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, bagi orang-orang yang berkecukupan, soal makan minum itu bukan masalah. Tetapi ada begitu banyak orang yang berusaha, yang berjuang bahwa makan dan minum itu adalah masalah hidup dan mati. Namun ada kebutuhan yang lebih besar, yang lebih mendasar untuk kita semua saudari-saudara. Lebih dari sekedar keperluan akan makanan. Masyarakat kita sangat menderita akan kekurangan, bahkan ketiadaan dalam banyak hal. Kita menderita lapar dan haus akan cinta kasih. Lapar dan haus akan keadilan dan kebenaran. Perhatian dan kepedulian. Lapar dan haus akan pengakuan dan peneguhan. Kita mengalami kekurangan dan kehausan itu dalam diri kita sendiri, dalam keluarga, dalam komunitas, di dalam masyarakat. Yesus datang dan hadir bersama manusia dalam kekurangan itu, memberi dirinya sebagai makanan, sebagai minuman. Melalui kebutuhan harian masyarakat Palestina pada masa itu, air dan anggur, roti, air dan anggur, Yesus menunjukkan apa arti kehadirannya bagi manusia. Dia menjadi sahabat yang membagikan kehidupan, yang berbagi hidup.
Dia memberikan kekuatan. Dia mau berarti bagi siapa saja, termasuk kita, termasuk Anda dan saya. Saudari-saudara, melalui Ekaristi kita merayakan kehadiran Kristus yang penuh misteri bersama seluruh umatnya. Membuka hati bagi Yesus dan bagi sesama yang hadir memungkinkan terjadinya komuni, persekutuan atau persatuan. Ingat, dalam Ekaristi kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita komuni. Komuni berarti bersatu. Bersatu dengan siapa? Bersatu dengan Tuhan, yang tubuh dan darahnya kita sambut. Tapi juga bersatu dengan sesama yang sama-sama menyambut dari tubuh yang sama, dari satu roti yang satu dan sama. Ambil bagian dalam Ekaristi tidak hanya membangun persekutuan dengan tuan rumah yaitu Yesus sendiri, tapi juga dengan sesama umat beriman yang menyambut tubuh dan darah Kristus dari sumber yang satu dan sama. Pada saat kita menerima komuni kudus, saudara-saudari, menerima tubuh Kristus, kita selalu menjawab dengan kata amin terhadap seruan tubuh Kristus. Dengan menyambut roti Ekaristi, kita memuji Allah, kita bersyukur kepadanya. Kita pun siap untuk membagikan hidup dengan orang lain, dengan melayani, dengan memberi diri, dengan memperjuangkan persatuan dan persaudaraan. Kita mengenali Yesus dalam rupa roti dan anggur yang dipecah-pecahkan, yang kemudian dibagi-bagikan. Orang mengenali kita sebagai murid Kristus atau gereja dalam cara kita berbagi dengan sesama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, sepanjang siara hidup kita ini, kita berkekurangan dan berkebutuhan banyak. Yesus selalu siap sedia dengan kepeduliannya, dengan cintanya, dengan roti kehidupan dan piala keselamatan. Kita bersyukur kepada Dia yang berkenan memberikan tubuh dan darahnya dalam roti Ekaristi, menjadi sumber, menjadi puncak kehidupan kita. Saudari-saudara, saat Anda komuni, saat kita komuni, di situ imam mengatakan, terimalah dan makanlah. Saat menyambut komuni, imam mengatakan tubuh Kristus. Apa yang diucapkan oleh imam, terimalah dan makanlah kamu semua. Itu adalah kata-kata Yesus sendiri yang memberi diri kepada dunia, kepada kita. Dengan menerima dan makan tubuh Kristus, kita menyatu dengan Dia. Kita menyatu dengan seluruh cara hidupnya. Kita menyatu dengan seluruh semangat pelayanannya. Kita menyatu dengan seluruh pemberian diri dan kepeduliannya kepada banyak orang tanpa pamrih. Pertanyaan untuk kita saudara-saudari yang merayakan Ekaristi, yang merayakan hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Sejauh mana menyambut komuni, menyambut tubuh dan darah Kristus itu mampu mengubah pola pikir, mengubah cara hidup kita, cara bertingkah laku, cara bertutur kata, dan cara kita mengabdi dan melayani. Semoga jawaban atas pertanyaan permenungan ini membuat kita atau menggerakkan kita untuk semakin menjadi pribadi-pribadi yang siap peduli, pribadi yang siap berbela rasa, pribadi yang siap menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh mengasihi kami, rohani dan jasmani. Engkau meninggalkan tubuh dan darah-Mu sebagai
sumber dan puncak kehidupan kami. Setiap kali merayakan Ekaristi, kami merayakan peristiwa penyelamatanmu. Kami merayakan pemberian dirimu. Kami merayakan persatuan denganmu. Mampukan kami agar semakin kami berekaristi, semakin kami mampu menghidupi semangatmu, semangat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.